Jadi di Malioboro ada sebuah komunitas anak-anak muda yang gelisah karena situasi zaman yang masih belum tertata dengan baik. Itu ajar nulis sastra. Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 1970. Berarti kalau hari ini sudah kira-kira 50 tahun yang lalu. Nulisnya priye kan wong ajar bersastra kok neng Malioboro. Itu kan sebetulnya orang ketemu nalar. Nah, tetapi di sana ada seorang muda juga yang mempunyai semangat berlebih-lebihan, dan dia itu bekerja di majalah Pelopor Jogja. Saudara tua kita yang bernama Umbulandu Wulang Paranggi yang sekarang tinggal di Bali. Nah, di tahun 68 itu sudah didirikan komunitas itu di majalah Pelopor Jogja yang bernama Persada Studi Club. Kemudian ada beberapa teman yang mendirikan, ada Umbulandu Paranggi, ada Suwarno Pragolopati, ada Teguh Ranu Sastro, ada saya, ada Ragil Suwarno Pragolopati, dan selanjutnya. Dan perkembangan itu terjadi sampai kira-kira tahun 75-77. Nah, di tahun 70 itu 69-70 ada kejadian yang sangat aneh. Ada seorang anak muda masih kelas 2 SMA, MUHI SMA 1 Muhammadiyah, yang masih suka pakai celana pendek waktu itu. Dia suka datang nongol ke Malioboro, ke majalah Pelopor Jogja. Nah, dia suka duduk di kalau ngobrol biasanya kalau diskusi itu pada hari Selasa sampai hari sama dengan hari Minggu. Itu dia suka duduk di tepi. Terus kemudian saya dengar sekali, saya belum terlampau jelas siapa orang ini. Masih suka pakai celana pendek yang jelas itu. Nah, tiba-tiba pada suatu hari teman kita yang lebih senior, Abdul Hadi Wijimutari, Abdul Hadi WM dari Madura yang sekarang jadi doktor di Jakarta itu, ngomong, Nun, kau kalau mau jadi orang besar jangan suka duduk di tepi lah. Sini, duduk di sini. Saya waktu itu baru tahu kok Nun ki sopo toh gitu. Akhirnya dari pertemuan aneh itulah saya tahu bahwa orang itu, anak muda itu bernama Muhammad Ainun Najib. Dia menulis dengan sangat kecepatan tinggi, dan salah satu yang perlu dicatat karena pada waktu itu banyak sekali menggunakan nama-nama yang aneh-aneh. Ragil Suwarno Pragolopati karena dia aktivis PNI pakai nama Ragil Suwarno Pragolopatria gitu. Terus kemudian MH Ainun Najib juga nulisnya MH Ainun Naguib segala macam. Nah, waktu itu dia sangat aktif, hampir kesempatan apapun dia gunakan untuk menulis apapun, dan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ada dalam catatan Mas Suwarno Pragolopati, dari strata yang masih dianggap sebagai remaja,
itu yang masuk ke dianggap sebagai karyanya sudah cukup bagus, masuk ke Sabana, itu yang nomor satu adalah Faisal Ismail. Faisal Ismail, profesor yang kemarin dekan Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga, kemudian menjadi sekjen Depak dan akhirnya menjadi duta besar di Arab Saudi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masuk di Sabana itu adalah Teguh Ranusasmoro yang sekarang beliau sudah wafat. Dan yang ketiga, alhamdulillah saya sendiri. Yang keempatnya Ragil Suwarno Pragolopati, dan yang nomor 5 adalah anak muda itu, MH Ainun Najib, yang menurut Ragil Suwarno Pragolopati yang tukang mencatat itu, dia berprestasi sangat cepat dan dia menjadi ranking 5, orang kelima dari anak-anak muda itu yang masuk di ranah Sabana yang dianggap sudah dewasa. Dan memang dari kejadian-kejadian itu ada kelebihan Cak Nun yang lain, yaitu adalah dia mendapatkan dorongan atau semacam didikan khusus dari Mas Sumbu itu di dalam penulisan esai. Saya berkali-kali mendengar, kau tulislah Nun. Kami sadar, kami tahu bahwa Mas Sumbu hampir bilang demikian karena dia tidak bisa menulis esai dengan cukup bagus dan cukup panjang. Nah, anehnya satu-satunya anak-anak muda di Malioboro waktu itu yang mendapatkan gosokan, dorongan, tugas aneh itu justru Cak Nun. Kau tulis Nun, tulislah. Itu saya berkali-kali mendengar, nulis opo gitu. Saya tanya sama dia, nulis opo? Kau nulis esai kok Mas. Lah gitu. Apa saja disuruh. Nah, itulah salah satu kejadian yang mendorong mungkin dia melakukan pembelajaran yang sangat luar biasa. Waktu itu di tahun 70, pada suatu hari Minggu akan ada diskusi di asrama Angkatan 66 di Patok. Itu hari Selasanya, hari Minggu, hari Selasanya saya mendengar Mas Sumbu perintah sama Cak Nun, kau tulislah, kau nanti yang jadi pendamping pembicaranya yang pertama. Pembicaranya yang pertama siapa? Sudahlah, kau nggak usah tanya. Akhirnya Cak Nun menulis. Hari Jumat Cak Nun ke Malioboro, pas kebetulan saya juga ada di sana. Bertanya sama Sumbu, pembicaranya satu siapa toh, Mas? Kau masak seperti nggak ngerti saja. Itu loh, dosennya UGM. Dosen UGM siapa? Pak, ternyata yang jadi pembicara Pak Rahmat Djoko Pradopo. Jadi untuk pertama kali di tahun 70, anak SMA yang masih kelas 3 SMA itu ngomongnya dipertemukan dengan dosen UGM, Prof yang sekarang alhamdulillah masih sehat, Profesor Rahmat Djoko Pradopo. Nah, itulah yang kira-kira jadi landasan
gerakan pikiran berkaryanya Cak Nun sampai hari ini, yaitu bahwa ada sekian banyak landasan pemikiran, landasan perbuatan, landasan apapun yang sekarang dia lakukan. Tapi salah satu landasan yang tidak bisa ditinggalkan adalah landasan kesastraan itu. Di 5 tahun yang lalu, saya jadi ingat pada waktu dia usia 62. Itu kan 5 tahun yang lalu. Kalau saya dengan dia kan selisih 5 tahun. Saya dengan Mas Sumbu selisih 5 tahun. Jadi saya 72, Mas Sumbu 77. Nah, waktu di majalah Sabana masih ada, pada waktu 60 usia 62 yang ditulis di majalah Sabana itu, saya ingatkan bahwa kowe umur swidak loro iku tumbuk kedua. Yang kita nggak ngerti apakah tumbuk yang ketiga itu bisa kita capai atau tidak, karena tumbuk weton kalau umurnya itu jadi 27 Mei dinone Rebo apa itu. Nah, itu kalau kelahiran pada tahun ganjil, kalau dia kan 53, itu tumbuk pertama pada usia 39 tahun. Itu dino kelahiran, wetone sama tanggal lahirnya Masehi itu podo pada usia 39. Lah, kemudian kalau tahunnya ganep seperti saya tahun 48, itu tumbuk pertama tuh umur 23 tahun. Itu tanggal lahir Masehi, wetone tanggal misalkan dinone Senin Pahing, iku podo tumbuk pertama. Nah, yang menarik pada usia 62, neng gone Jawa jenenge Srigati, itu kabeh tumbuk. Jadi orang yang pada usia 62 tahun pas kelahirannya misalkan tanggal 27 Mei kuwi dino setune Pahing itu podo. Itu tumbuk yang kedua. Nah, itu saya sampaikan waktu itu. Terus Mas Hilmi diminta delengen kayak tanggalane, ya ternyata bener. Jadi alhamdulillah dari usia 62 ora kroso kita sudah tambah 5 tahun lagi. Sudah waktu itu dia ngomongnya sing penting ki iso padha karo Kanjeng Nabi, Mas. Urung mesti diparingi tambah tak moe gitu. Jadi itulah kira-kira gambaran selintas mengenai MH Ainun Najib yang sampai hari ini saya masih mempunyai pendapat tugas utama MH itu angon wedhus. Jadi dulu di masa muda dia pernah ditukokke wedhus telu karo simbah sing pada suatu hari ilang neng kuburan, ora wani bali denen, terus ujug-ujug pas jam 12 awan wedhuse teko dhewe pas azan zuhur. Nah, sampai sekarang saya suka menyampaikan tugasmu kuwi angon wedhus, Cak. Jadi MH Ainun Najib adalah bocah angon. Bocah angon ki ya wis ngono kae, wis ora ana hasile ki apa.
Jadi rasanya itu yang bisa saya sampaikan dari peristiwa Malioboro sampai bayangan-bayangan hari ini. Salah satu yang tidak berubah itu adalah anggapan paseduluran. Jadi makanya saya tidak pernah bisa peristiwa Maiyah, peristiwanya Kiai Kanjeng itu kan semacam, kalau dikatakan kan semacam kebetulan-kebetulan, tetapi yang tidak pernah berubah dari dia itu adalah semangat paseduluran. Makanya dia sampai hari ini kan ngomong paseduluran Maiyah. Jadi persaudaraan yang tidak pernah. Waktu saya bekerja formal bertahun-tahun gak ketemu meneh podo gak enek sing ngowah. Jadi semangat persaudaraan dia itu tidak pernah berubah. Kekuatan yang kedua adalah itu tadi, semangat memperhatikan gatekke. Opo wae digatekke. Waktu saya nulis Sutonoyo Dadap Waru, saya sangat terkejut pada waktu dia mengatakan sesuatu sing aku zaman saka simbah-simbah itu sudah dapat. Dan itu kalimat itu metu saka cangkeme Cak Nun gitu loh. Iki kurang ajar kowe, iki sebuah ungkapan terus melaku lan tansah lelaku. Terus melaku itu terus berproses. Nah, terus kemudian terus lelaku itu sinau. Kapan dia itu sinau nih? Itulah yang jadi salah satu kekuatan dia tidak membeda-bedakan siapapun, latar belakang apapun. Nah, terus intensitas dan konsistensi itu adalah kalimat yang dulu sudah dia sampaikan adalah aku manggon ning endi, mapan. Itu sampai hari ini dia tidak pernah bergeser. Jadi ketok kaya misalkan mabur ning sekali waktu dia sampai Korea, sampai Belanda, sampai neng Iowa. Tetapi sebetulnya MH itu tidak pergi kemana-mana. Jadi seperti pandangan-pandangan dia dengan mengenai sholat. Iki sholat neng masjid karo neng omah atau neng endi wae kuwi padha wae. Itu saya pernah mendengar sendiri kalimat dia dari. Jadi secara intensitas sinaune iki kapan? Ngoyak-oyak sinau. Nah, itulah yang kadang-kadang agak membingungkan banyak orang. Lah sinaune dekne ning endi? Kapan dia maca? Itu yang kelebihan yang kadang-kadang perlu diperhatikan oleh teman-teman, terutama teman-teman Maiyah dan lingkungan sebagainya, karena eneng sing khas dari Cak Nun kuwi mau ono. Jadi umpamane kalau sekarang aku saben jam 1 awan nulis Mas. Keneng apa jam 1? Itu sebetulnya yang rahasia pribadi dia yang sejak dulu itu sebagaimana iki piye kok jam 1 awan, kok ora jam 11 awan itu. Kok ora jam segala macem. Ya itulah yang rasanya kekuatan dan kedisiplinan dia
sing ora nate owah. Jadi sejak dulu, sejak masa muda, banyak orang yang kemudian tiba-tiba berubah. Ki janjane iki nek Cak Nun ki ora neng sing owah. Dia tetap nulis, dia tetap gitu. Nah, pertanyaannya, leh golek bahan saka ngendi? Ah, itulah salah satu yang pernah saya dapatkan dari dia. Wong aku janjane saya rada misuh lho, kowe kok iso gitu. Terus mlaku lan tansah lelaku. Artinya terus mlaku itu wong tetep mlaku terus. Ning lelaku itu sinau dengan versi dalam Islam kan versi Iqra, maca. Padahal maca kuwi ora mung nganggo mripat, maca nganggo kuping, nganggo ati, nganggo ilat, nganggo segala macam. Aku sebetulnya kan sinau. Itu yang sebetulnya sangat dilakukan oleh yang bersangkutan. Sinau terus mlaku lan tansah lelaku. Lelaku dia iku wis ngono. Dadi ya piye ngritik bocah angon. Nah bocah angon ki rak sak gelem kaya-kaya sak geleme dhewe. Angon ning kuburan terus wedhuse dicancang ning gone maisan dekne turu. Ki ora apa-apa. Terus kan ya. Jadi itulah yang terjadi pada dia. Nyinau nih sinau nguber sinau ngono kuwi. Tetapi kan kapan kowe sinau? Kapan dia sinau? Wong ujug-ujugi kaya-kaya wis ngerti lah itu kan. Jadi sebetulnya kalau demikian mungkin catatan yang terakhir sinaune Cak Nun iku sinau karo wedhus-wedhus kuwi mau. Dadi iki bukune iki ya wedhus-wedhus kuwi mau. Gak maca buku sing tenan buku kae kok. Jujur kepada sosok satu ini saya mempunyai pandangan kedekatan yang sejak awal itu sudah orang mau cedak secara fisik, tapi cedak secara hati. Nah, sing yang ingin saya sampaikan dalam kerangka ulang tahun beliau itu, cobalah komunitas Ma'iyah itu memahami beliau, memahami dalam arti aja ndeleng saka sing kasat ntipat. Jangan melihat dari yang kasat mata. Sing ora kasat mata itu pun justru dalam konteks MH Ainun Najib iku luweh perlu daripada apa yang kasat mata. Problem yang berikutnya adalah salah satu nuwun sewu yang sering juga kalau ketemu juga terus jadi leh ngomong jadi klesik-klesik itu. Bocah-bocah piye to Mas? Tapi saya paham karena selama ini teman-teman komunitas Ma'iyah urung enek sing tukul ibaratnya. Kalau neng gone wit sawo, wit pang pertama gede luwih cilik timbangane pang dari wite, dahan primer sekunder saya cilik meneh sampai kemudian pang kuarter
sing ngetokke woh. Tapi dadi cilik. Yang pernah dia sampaikan pada waktu saya ngomong seperti itu, lah iya toh Mas. Nek awake dhewe nyangkok kae. Itu kan saka pang cilik-cilik terus di ngene dicangkok, ditandur neng gone papan liya. Hasilnya wit hasil cangkokan itu iso gedene padha karo wit induknya. Itu kelihatannya pernah saya mendengarkan. Piye carane? Nek masih dalam komunitas, dalam wit yang sama, dari cilik-cilik, ora ketang di pang kecil-kecil itulah tumbuh bunga dan buah. Ora mungkin coba gori apa piye gitu. Tapi umumnya nek wit-witan kan metune woh kuwi saka pang cilik-cilik. Nah, itu dalam gambaran maiyah yang perlu ditata atau dipersiapkan. Jadi supaya kegiatan-kegiatan paseduluran maiyah ini tetap bisa berlanjut sampai kapanpun. Kalau pesan khusus kepada Cak Nun kuwi sebetulnya rada angel leh kondo gitu. Ya wis seperti kalau kita ketemu terus pisah itu beberapa kali dia mengucapkan itu, dan untuk kali ini saya juga mengucapkan kuwi kepada Cak Nun. Donga dinonga wae Cak. Jadi saling monggo, mari kita saling donga dinonga, saling mendoakan. Donga sing kepiye ya wis. Terus kira-kira karena semua doa ora ana sing donga sing ala. Kepada Cak Nun dalam ulang tahun 27 Mei donga dinonga tak tambahi sithik di 2006 pada waktu gempa Bantul pada tanggal 26 Mei, 27 Mei saya buka internet, ternyata 27 Mei dalam pandangan agama Yahudi itu turunnya Roh Suci ke dunia. Menurut pandangan agama Yahudi, turunnya Roh Suci ke dunia. Ambuh sing ya wis ngono kuwi.